Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104141886, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya ringkas dari video yang telah saya tonton. Video yang pertama, metode peramalan perencanaan produksi. Metode peramalan diklarifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama, peramalan subjektif. Peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Dalam peramalan subjektif terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, metode Delphi. Metode ini merupakan metode cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berideal. Kelompok ini tidak bertemu secara bersama dalam satu forum untuk berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Hal ini disebabkan untuk melihat bagaimana pendapat satu orang dengan orang yang lain, sehingga tidak dibuat oleh satu forum. Jika dibuat satu forum, otomatis pendapatnya mayoritasnya akan sama dan tidak akan menemukan hal yang unik. Metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Yang kedua, metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Survei konsumen ini akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut diperoleh dari sampel dan kuesioner. Penelitian pasar sering digunakan dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan, dan promosi yang tepat. Hasil dari penelitian pasar ini terkadang juga dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Jadi, dalam suatu penelitian pasar ini, kita menanyakan beberapa konsumen. Kedua, peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Selain itu, peramalan objektif juga mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan antara variabel-variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang juga pada masa yang akan datang. Dalam peramalan objektif terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama, metode instrintik. Metode instrintik adalah metode membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini cocok untuk peramalan jangka pada kegiatan produksi, di mana dalam jangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan barang baku seringkali perusahaan harus melibatkan banyak air ton yang berbeda. Kedua, metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Dalam model peramalannya, metode ini lebih cocok untuk
peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasilnya peramalannya sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Kelemahan dari metode ini adalah dalam halnya mahalnya biaya aplikasi dan frekuensi perbaikan hasil peramalan yang rendah karena sulitnya menyediakan informasi perubahan faktor-faktor eksternal yang terukur. Metode ekstrinsik ini dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat. Metode ini akan diwakilkan oleh metode regresi, jadi memperlihatkan faktor-faktor mana yang akan mempengaruhi terkait permintaan dari suatu konsumen. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu itu sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan berlanjut. Analisis deret waktu bisa dilihat dari 4 poin, yaitu yang pertama, kecenderungan atau tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Yang kedua, siklus atau cikle. Permintaan suatu produk dekat memiliki siklus yang berulang secara periode, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola ini berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga, pola musiman atau season. Permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren, biasanya berulang kali setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang berulang secara periode setiap tahunnya. Yang terakhir, acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, kejadian-kejadian lainnya tidak memiliki pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lunjakan permintaan. Video kedua, metode peramalan dalam perencanaan produksi. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian di masa lalu. Peramalan adalah suatu seni atau ilmu usaha untuk memprediksi di masa depan menggunakan data pengambilan di masa lalu untuk menentukan perencanaan strategi yang efektif dan efisien. Latar belakang. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perancangan yang efektif dan efisien. Dalam gudang ekonomi, perancangan merupakan kebutuhan yang besar karena waktu tenggang untuk melakukan pengambilan keputusan dapat berkisar dari beberapa tahun sampai beberapa hari, bahkan sampai beberapa jam. Peramalan sangat berguna terutama dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan bidang ekonomi lainnya. Peramalan pada dasarnya merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klarifikasi peramalan. Peramalan jangka panjang 2-10 tahun, peramalan jangka menengah 1-24 tahun, peramalan jangka pendek 1-5 minggu. Tujuan peramalan. Yang pertama, menentukan kebutuhan pabrik. Yang kedua, menentukan kebutuhan jangka menengah. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Data peramalan produksi. Peramalan produksi memerlukan data mengenai permintaan atau demand di masa yang akan datang.
permintaan atau demand menunjukkan gambaran besar. Metode peramalan dalam produksi massal, karakteristik peramal yang baik, akuran, biaya, kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi. Peramalan subjektif terbagi menjadi dua, yaitu metode Delphi dan metode penelitian pasar. Peramalan objektif yaitu terbagi juga menjadi dua, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Analisis deret waktu. Yang pertama, kecenderungan, siklus, pola musiman, dan variasi. Pentingnya strategi peramalan. Peranan penting peramalan yaitu yang pertama perencanaan dan pengambilan keputusan. Dampak peramalan yang pertama sumber daya manusia, yang kedua kapasitas, yang ketiga manajemen rantai pasokan. Tipe metode peramalan. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penafsiran permintaan berdasarkan perkiraan secara subjektif atau opini pembuat ramalan. Metode kualitatif terdiri dari beberapa jenis aplikasi, yaitu metode akar rumput, metode peramalan yang memanfaatkan data tafsiran penjual dari para aparatur penjualan dan wiraniaga dari seluruh wilayah pemasaran perusahaan dalam perhitungan dan penetapan ramalan permintaan di masa yang akan datang. Fungsi dari metode peramalan top-down forecasting dan bottom forecasting. 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan harian waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, mevalidasi dan menerangkan hasil peramalan. 2. Jenis metode peramalan. Secara garis besar terdapat dua kelompok metode peramalan, yaitu yang pertama metode kuantitatif tidak menggunakan metode pendekatan. Yang kedua, metode kuantitatif menggunakan metode pendekatan sebagai dasar peramalan. Peramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu yang A. Ramalan para ahli, yang B. Analisis kecenderungan, yang C. Budget dan planning, yang D. New venture analysis, yang E. Computer analysis, yang F. Statistical analysis. Sekian ringkasan yang telah saya bacakan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.